dan i'tiqadat. Ya, lebih kurang begitu kata Imam siapa ya? Ibnu Hajar Al-Haytami. Artinya di situ tuh kita disuruh belajar ilmu akidah dulu. Pelajari dulu ilmu akidah ini. Ya, konsen-konsen di fikih ya, tetap kita yang paling utama itu kata Ibnu Hajar Al-Haytami, belajar ilmu akidahnya. Setelah itu wa mimma yajibu ta'allimuhu. Apa yang kita pelajari lagi kata beliau? Ainan aidan arkanus shalah. Berarti kalau sudah masuk ke arkanus shalah bicara tentang apa? Fikih. Nah, kata beliau itu tetap yang pertama itu adalah i'tiqadat, ilmu yang mempelajari tentang akidah tadi. Setelah itu baru tentang arkanus shalah wa surutuha wa mubtilatuha wa kaza wa asumu. Apalagi setelah sholat, puasa, wa kaza az-zakatu. Pokoknya ilmu fikih lah semua tuh. Sholat, puasa, zakat, apalagi itu haji, umroh, toharoh. Jangan lupa toharohnya ya, karena itu bab yang paling awal dah tuh. Toharoh, puasa, zakat, toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, muamalah, muwaqahat dan seterusnya. Itu terkait dengan fikih. Tapi kata beliau juga ya, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu yang tidak boleh dilupakan juga adalah wa kadzalika yajibu 'ainan ta'limuhu zuhuru hadudu amradin qalbi. Terkait dengan ilmu apa itu? Tasawuf. Ya, ilmu-ilmu yang nanti bicara dengan wasbabuha wa ilajuha kal hasad wal ujbi warya'i was sum'ah. Itu kan semua terkait dengan penyakit hati. Berarti tentang ilmu tasawuf semua tuh. Ya, berarti tiga ini memang ilmu yang sangat fundamental sekali ya untuk kita pelajari, karena ilmu syar'i itu banyak. Belajar Al-Quran, tafsirnya, ya, belajar tahsinnya, makharijulnya, makharijul huruf, sifatul huruf dan lain-lain. Sampai hari ini, sampai detik ini saya tetap belajar teman-teman. Nggak ada istilah. Hanya orang yang sombong saja mengatakan dirinya udah stop belajar. Saya sampai hari ini masih tahsin teman-teman. Karena memperbaiki apa? Makharijul huruf, sifatul huruf dan lain-lain semua. Ya, karena kita menyadari memang masih banyak kekurangan ya. Apalagi saya memang tidak konsen di bidang Al-Quran gitu, karena saya konsennya di bidang fikih ya. Tapi bukan berarti kita tinggalkan ilmu syar'i yang lain gitu ya. Kita belajar tentang Al-Quran, bagaimana nanti belajar tafsir, sifatul huruf, makharijul huruf, tajwid dan lain-lain gitu, semua kita pelajari. Sampai detik ini saya tetap masih belajar, karena saya sadar ya, saya tidak konsentrasi di bidang Al-Quran ya. Karena saya sekolahnya konsentrasi betul di bidang fikih. Tapi kita tidak boleh meninggalkan itu, belajar ngajinya, perbaiki. Nah, termasuk dengan belajar hadis. Belajar hadis juga nggak cukup, nanti ada syarah hadis, usul hadisnya segala macam, semua kita pelajari. Termasuk dengan belajar bahasa Arab, belajar ilmu, apalagi ilmu qat, sirah, tentang sirah juga. Belajar bahasa Arabnya juga banyak tuh, ada nahwu, sharah, balaghah, mantiq dan sebagainya, itu dipelajari semua. Tapi tidak ada orang yang sempurna teman-teman ya. Tak ada orang yang sempurna. Kalau mau sempurna itu nanti di dalam surga. Karena sifatnya kita ini terus belajar dan terus belajar sampai kapan? Sampai masuk liang lahat kita belajar. Dan saya mengakui sampai detik ini saya terus belajar, bacaan saya diperbaiki terus gitu. Makanya saya tetap belajar tahsin. Sampai kapan Umi? Nggak ada batasnya saya belajar tahsin. Terus. Karena saya sadar diri saya tidak konsen di bidang Al-Quran. Gitu ya. Kalau orang yang konsen di bidang itu ya saban hari, saban detik itu aja yang di ini gitu ya. Tapi bukan berarti sekarang walaupun saya konsen di bidang fikih terus nggak belajar ya ilmu bidang lain, enggak. Tetap kita belajar. Maka dari semua ilmu syar'i itu yang paling fundamental di situ ada 3. Belajar akidah tauhid, dapat nggak tadi kan? Akidah tauhid. Yang kedua, belajar ilmu fikihnya. Karena nanti kalau kamu nggak belajar ilmu fikih, gimana cara kamu ibadah? Sudah tahu kamu siapa yang kamu sembah, kamu sudah tahu. Karena itu tentang ilmu akidah kan. Siapa yang kita sembah itu kita sudah tahu. Tapi cara kamu nyembah itu nanti bagaimana kalau tidak mempelajari ilmu fikihnya, termasuk dengan ilmu tasawuf. Ini tentang adab akhlak
Al-adab fauqul ilmi. Ya, kalau kata Imam Malik rahimallahu taala, orang yang terus belajar ilmu akidah tauhid, artinya bukan belajar terus ilmu tasawuf gitu, ilmu fikih terus dipelajari nih. Kalau tidak diimbangi dengan ilmu akidah, tidak diimbangi dengan ilmu tasawufnya, nanti kata beliau itu bisa fasik. Begitu juga sebaliknya. Ya, tasawuf terus tidak belajar ilmu fikih, nggak tahu tentang hukum, zindik kata beliau. Berarti tetap harus bersanding itu ilmu itu. Makanya yang sangat fundamental itu yang 3 ini, belajar ilmu akidah, belajar ilmu fikih, belajar ilmu tasawuf. Karena tasawuf ini juga jauh lebih penting. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, kalau yang dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subki tadi itu tentang bagaimana kita sebagai orang tua itu memilih ya guru untuk anak kita. Ya. Lihat akidahnya dulu. Ya. Lihat akidahnya dulu. Jangan sampai sembarangan memasukkan anak ke pondok tapi tidak tahu akidah gurunya, akidah kiainya, akidah ustadznya di situ nggak paham. Sembarangan aja masukin pondok udah selesai gitu. Hanya ngelihat labelnya di situ pondok salaf, kan ya. Salafnya yang mana? Nah, tuh, salafnya yang mana? Maka itulah hari ini insya Allah saya mau bahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nanti kita akan kenalan dengan ulama akidah Aswajah, yakni Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan satu lagi siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Ini kerennya Imam Ahmad bin Hambal, teman-teman. Beliau tuh 2 sekaligus, sebagai madhab dalam fikih, sebagai madhab juga dalam akidah. Ya, kalau di dalam fikih, madhab yang termuda, pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, disebut dengan madhab Hambali. Maaf. Itu di dalam akidah fikih, dalam ilmu fikih. Kalau di dalam ilmu akidah, beliau juga Imam Ahmad bin Hambal ini sebagai pendiri daripada madhab yang ketiga dalam akidah, artinya madhab Atsari. Pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, yang 2 ini Asy'ariyah dan Maturidi, itulah yang kita yakini di Indonesia pada umumnya. Ya. Aswaja yang di Indonesia pada umumnya madhabnya adalah Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Atsari ya. Bukan Atsari tapi Asy'ari. Ya. Asy'ari dan Maturidiyah. Ya. Artinya untuk zaman sekarang ya minimal kita tahu tentang dasar akidah yang sahih. Misalnya meyakini Allah itu ada tanpa tempat, minimal itu. Karena ada memang golongan-golongan yang di luar sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Karena ada golongan-golongan yang di luar sana yang memang tidak meyakini Allah itu tanpa tempat. Karena mereka mengatakan Allah itu bertempat. Ada. Ada akidah atau ada salah satu golongan yang meyakini bahwa Allah itu bertempat di aras. Allah itu duduk di aras. Allah itu punya tangan. Nah, itu yang hari ini minimal kita tahu dasar-dasar akidah yang sahih itu. Salah satunya ciri ketika kita bicara tentang asma wa sifat atau tentang ya ainallah gitu kan ya. Minimal kita fahami bahwa Allah maujud ila makan. Minimal kita fahami itu bahwa Allah itu tidak bertempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Minimal kita faham itu bahwa Allah itu tak bertempat, Allah itu tidak butuh tempat, dan Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Minimal itu dulu. Kenapa? Ya karena nanti jangan sampai terkecoh dengan pemahaman-pemahaman yang keliru di luar sana. Ada pemahaman yang mengatakan Allah di mana-mana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada yang mengatakan pemahaman Allah duduk di aras, Allah bertempat di aras, Allah punya tangan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka saya katakan minimal kita memahami dulu yang dasarnya, bahwa
yakini Allah tidak bertempat. Itu yakini itu dulu. Kita harus pastikan betul akidah kita dengan cara kita memilih guru itu yang akidahnya itu benar-benar kita tahu. Artinya guru kita, karena saya begitu sebelum cari guru itu, ini saya belajar fikih nih sama dosen saya harus tahu dosen saya itu dulu akidahnya apa. Penting bagi saya. Ya saya rasa nggak cuma saya, teman-teman juga begitu kan. Kalau belajar nyari guru itu pasti nyari tahu nih akidah, karena itu hal yang sangat penting. Nggak harus kita, nggak serta merta ujuk-ujuk kita duduk di majelis taklimnya kita nggak tahu akidahnya apa itu. Ini sangat berpengaruh nanti teman-teman. Saya punya dosen, beberapa dosen saya, terutama yang ngajarkan saya tentang fikih, ya. Karena semakin kesini gitu kan ya, semakin mengerucut tuh ilmunya. Ya, mau ngambil jurusan apa, taruhlah perbandingan di Fakultas Syariah ada perbandingan madhab. Semakin kesini semakin mengerucut kan, semakin menyempit gitu ilmu tuh lebih kepada perbandingan terus gitu kan. Saya harus tahu akidah dosen saya. Itu penting bagi saya pribadi, dan saya rasa juga teman-teman begitu nyari guru tuh pasti tahu tuh akidahnya apa dulu gitu kan ya. Ya karena itu sangat penting ya. Karena di dalam ilmu akidah paling banyak dibahas nanti tentang apa? Iman. Ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang siapa yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala? Pembahasan yang lebih mulia tidak ada lagi ya. Pembahasan apa yang lebih mulia dibanding dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira nggak ada pembahasan yang lebih mulia lagi kecuali pembahasan tentang itu yang paling utama. Makhluk mana yang paling mulia kita bahas hari ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada makhluk yang paling mulia di atas itu yang harus kita bahas. Berarti kalau kita belajar tentang ilmu akidah itu banyak terkait dengan tentang iman kita nanti. Maka kenapa penting banget kita itu cari guru itu kita tahu akidah guru kita. Karena ilmu akidah ini memang selalu akan membahas dan banyak akan membahas tentang Allah dan Rasulnya. Dan itu kajian yang paling mulia, paling utama, pembahasan-pembahasan yang sering dibahas oleh para ulama kita ya. Disebut dengan apa? Afdalul ulum. Itu ilmu yang paling utama nanti itu yang dibahas ya di dalam ilmu akidah ini gitu ya. Ya, jadi seperti yang saya janjikan tadi bahwa kita akan kenalan dengan ulama di dalam akidah aswaja teman-teman ya. Karena jangan sampai sekarang kita hanya memahami ya apa akidahmu aswaja, tapi nggak tahu ulama aswaja siapa, madhab aswaja apa, ya kitab-kitab yang dipakai oleh ulama aswaja apa gitu kan ya. Ini kan sangat miris teman-teman ya. Maka kita kenalan dengan ulama aswaja, madhab aswaja itu yang mana, termasuk dengan kitab-kitab di dalam aswaja itu yang mana yang dipakai, itu kita kenalan semua tuh, kita harus cari tahu itu. Jangan sekarang ya doyan banget nonton drakor gitu kan ya. Yang dihafal tentu pasti dihafal lah personil drakor tadi gitu ya, personil dracin tadi gitu kan ya. Aswaja, apa itu aswaja? Orang-orang yang mengikuti ulama-ulama salafus saleh, orang-orang yang mengikuti ulama-ulama aswaja, udah ahlus sunnah wal jamaah. Sederhana itulah bisa kita fahami. Maka inilah hari ini saya mengajak teman-teman ya, 3 tokoh besar dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, atau disingkat dengan aswaja, yakni Imam Asy'ari ya, lalu nanti ada Imam Al-Maturidi dan Imam Asy'ari. Dan nanti 3 orang ini apa ya, pawangnya lah gitu ya dalam hal kalau kita bicara tentang akidah aswaja gitu ya. Yang pertama Abul Hasan Al-Asy'ari. Kita mesti kenal, harus tahu siapa beliau. Ya, kita mengaku aswaja saja tapi tidak mengetahui, ya tidak memahami
ulama Aswaja, kitab yang dipakai dalam akidah Aswaja gitu kan ya, pendiri-pendiri madhab dalam Aswaja. Karena di dalam Aswaja itu ada 3 madhab ya. Hati-hati kalian komentar ya, hati-hati kalian komentar ya, karena saya khawatir handphone itu meledak di mukamu dan muka bapakmu dan muka ibumu dan muka istrimu dan anak-anakmu ya. Hati-hati kalian yang komentar aneh-aneh di situ, hati-hati. Saya khawatir itu handphone meledak di muka bapakmu, ibumu, ayahmu, semuanya, di mukamu dan di muka istrimu. Saya cuma khawatir saja handphone itu meledak nanti di mukamu ya. Jaga jari itu kalau komentar ya, jaga jari itu kalau komentar. Anda tuh salah kamar, salah room. Kalau mau room yang aneh-aneh silakan keluar ya. Cari room yang bisa kau hina-hina, yang bisa kau caci maki, yang bisa kau, silakan cari di luar sana, bukan di sini. Kenapa? Karena selalu saya khawatir itu handphone tuh meledak di mukamu. Kenapa meledak? Karena kamu komennya tidak baik, menghina itu, menghina ini, menghina hanu ini, semua dihina ya. Hati-hati ya, itu handphone tentu meledak di mukamu nanti. Baik, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ya, salah satu imam dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nama lengkap beliau Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari ya. Makanya nama madhabnya itu ya madhab Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kadang-kadang ya kita dengar guru-guru kita itu kadang-kadang Asy'ari, kadang-kadang Asy'ariyah gitu kan ya. Nah, beliau itu lahir 260 Hijriah teman-teman ya. 260 Hijriah itu kira-kira Masehinya tahun berapa ya? Ratusan juga sih, nanti kita searching ya. Karena secara kalau tahun Hijriahnya beliau itu lahir 260 Hijriah. Saya nggak tahu kalau Masehinya jadi tahun berapa gitu ya. Kita harus searching dulu ya. Lahirnya di Basrah beliau itu. Nah, beliau wafatnya di mana? Karena beliau ini kesana kemari menyebarkan ilmu dan sebagainya ya. Beliau itu berapa tahun kemudian 324 Hijriah itu beliau meninggal. 260 Hijriah lahir, meninggal 324 Hijriah ya. Dan meninggalnya di Baghdad bukan di Basrah ya. Gitu. Nah, tentu beliau ini lahir dan ada di masa era keemasan ulama pasca imam madhab fikih teman-teman ya. Beliau memang di dalam beberapa kitab kita pernah baca tentang biografi beliau, pernah terjebak dalam akidah yang memang menyesatkan, artinya akidah Mu'tazilah. Tapi one day beliau itu bertaubat dan keluar dari akidah itu ya. Lalu itulah mendirikan akidah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Asy'ariyah itu ya. Tapi memang beliau sama dengan kasusnya Ibnu Taimiyah, terjebak dalam akidah menyesatkan Mujassimah ya. Tapi di dalam beberapa kitab kita baca juga kata para ulama-ulama itu ya, Ibnu Taimiyah itu sendiri sudah bertaubat dari akidah tersebut, akidah Mujassimah itu ya. Sama dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini juga, Imam Abul Hasan ini sama pernah terjebak dalam akidah Mu'tazilah tadi. Namun beliau memang keluar dan menyatakan diri beliau itu kembali kepada akidah salaf ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa kitab juga dijelaskan bahwa ya, saya mengurangi untuk melihat kamera dulu ya, karena saya rasa banyak sekali komentar-komentar yang tidak ya, untuk menghindari biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa Umi? Karena banyak komentar tidak baik dan saya khawatir handphone meledak di muka mereka nanti ya. Itu mereka yang meledak handphonenya di mukanya karena mereka itu komennya nggak benar ya, menghina, menghujat. Nah, itu saya ada kekhawatiran itu handphone meledak gitu loh. Nah, jadi hati-hatilah dalam berkomentar itu
Kalau memang tidak penting bagi kamu pembahasan ini, silakan get out. Wah, nggak usah dipantengin.